Umat beriman yang terkasih, dalam setiap organisasi, kelompok selalu punya visi dan misi. Visi adalah sebuah ideal yang hendak dicapai dalam kelompok itu menjadi tujuan akhir, dan tujuan itu dicapai melalui misi-misi yang diungkapkan dalam kelompok itu. Visi dan misi menjadi sangat penting karena menjadi pengarah yang akan mengarahkan kelompok itu untuk tahu kemana mereka pergi, kemana mereka melangkah demi tujuan yang hendak dicapai. Visi misi itu menjadi penting karena menjadi seperti bintang, seperti terang yang mengarahkan orang kemana dia harus melangkah. Tanpa visi dan misi, maka kelompok itu akan kehilangan arah dan tujuan yang hendak dicapai. Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan Injil kita mendengarkan Yesus mengatakan kepada para murid bahwa anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Yang menjadi visi atau visi dan misi dari pewartaan Yesus adalah jalan salib, jalan penderitaan menuju kepada keselamatan manusia. Dalam Injil Yohanes kita mendengarkan bahwa kehadiran Tuhan di dunia ini adalah demi keselamatan manusia. Aku datang untuk melaksanakan kehendak Allah, yakni agar semua orang yang dipercayakan kepadaku tidak ada yang hilang dan binasa, melainkan kubangkitkan pada akhir zaman. Dan misi inilah, visi misi inilah yang menuntun seluruh perjalanan hidup Yesus di dunia ini, hingga dia mampu untuk melewati berbagai tantangan, pencobaan di padang gurun, banyak sekali godaan-godaan untuk menjadi terkenal yang akan melupakan visi dan misi itu. Tetapi Tuhan setia karena dia tahu apa yang menjadi tujuan pewartaannya di dunia ini. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan menunjukkan kepada kita sebagai orang beriman juga, dalam refleksi, dalam doa pemeriksaan batin kita diundang untuk tahu apa yang menjadi tujuan dalam perjalanan persiaran hidup kita sebagai orang beriman. Sebagai orang beriman kita diundang dari hari ke hari agar menyerupai Kristus sendiri Sang Guru. Itulah panggilan dan perutusan kita untuk setia berjalan bersama Kristus dalam jalannya, sehingga hidup kita tidak akan menjadi sebuah kesia-siaan seperti nasihat dari sang penulis kitab pengkhotbah sendiri. Ketika kita tahu kemana kita pergi, kemana kita melangkah seperti Yesus, maka kita tidak akan menjadikan hidup kita sebagai sebuah kesia-siaan. Hidup menjadi sia-sia ketika kita seperti orang yang tanpa arah dan tujuan, tidak tahu kemana kita pergi dan untuk apa kita hidup di dunia ini, untuk apa menjadi seorang beriman di tengah-tengah kehidupan kita. Karena kita tahu kemana kita pergi, kemana kita melangkah, maka itu akan mengarahkan hidup kita supaya lewat doa, lewat kesaksian hidup kita semakin menyerupai Tuhan sendiri. Mari dalam Ekaristi ini bersama dengan penulis kitab Mazmur kita berdoa, Tuhan ajarlah kami menghitung-hitung hari kami, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Dengan kebijaksanaan maka akan menuntun kita sampai kepada tujuan persiaran hidup kita, yakni Allah sendiri. Tuhan memberkati kita semua. Amin.